Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-19. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Malang bagi Waluya orang sudah tua 53 tahun dan tidak terlatih sama sekali untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Lagi pula tidak tahu kemana mesti melarikan diri karena kehabisan tenaga. Akhirnya ia duduk sambil mengangkat tangan, dikejar oleh seorang serdadu Belanda masih muda. "Oh, ik geb niet oper," katanya dalam bahasa Belanda sambil berusaha bernapas, yang artinya aku menyerah. Serdadu itu tertegun sambil memandang. "Oh, spreek you. Oh, spreek you Holland, You tuan berbicara Belanda?" tegurnya dalam bahasa halus memakai you, tidak j. Belanda itu nampaknya amat sopan dan masih muda belia. Waluya mengira tentu apa yang dinamakan Desember Milisen itu, yakni para mahasiswa dan pemuda-pemuda Belanda yang dalam bulan Desember 1944 dimestikan menjadi serdadu membentuk apa yang disebut Desember Divisi. Salah satu tujuannya merebut kembali Indonesia. Semua itu terjadi setelah D-Day, mendaratnya sekutu pada tanggal 6 Juni 1944 dan segera membebaskan Nederland dari telapakan kaki Jerman Nazi untuk nanti mencoba menginjakan kakinya di atas kepala bangsa Indonesia. Tahu betapa sakitnya dijajah tapi masih juga mau menjajah, mereka lupa peribahasanya sendiri. What gives need will that you gested the dat dan ok and underneath. Kalau kamu tidak mau diperlakukan tidak enak oleh orang lain, janganlah melakukan hal tidak enak kepada orang lain. Tegasnya, dijajah tidak mau tetapi menjajah amat suka. Mohon maaf pemirsa ya, mengucapkan bahasa Belandanya wat tepara ruguh. Bedil Waluya diambil oleh Sinyo yang benar-benar Sinyo itu sambil memerintah, "Got you por," yang artinya tuan berjalan di muka saya. Sungguh lain dari ucap dan sikap Belanda Tangsi yang biasanya kasar dan bengis, tetapi ya 1000 kali sopan dan berbahasa halus. Kalau namanya ditawan, tetap saja ditawan tidak enak. Di markas ternyata ada beberapa orang anggota laskar yang tertawan yang berpakaian seragam, hanya Waluya sendiri. Ia dipisahkan dari tawanan lain tetapi tetap dengan todongan bedil. Waluya melihat para anggota laskar digiring oleh serdadu Inggris, entah dibawa kemana, tangannya diikat, senjatanya dilucuti. Waluya sendiri dibawa ke muka letnan dan mesti menjawab macam-macam pertanyaan. Letnan itu masih amat muda dan sikapnya jauh berbeda dari Belanda Tangsi yang Waluya biasa kenal. Ini lebih sopan, air mukanya menunjukkan orang terpelajar. Segala pertanyaan dijawab oleh Waluya dengan jawaban yang dibuat-buat seketika itu saja. Misalnya ia mengaku anggota bagian dapur dari batalion cadangan di Bandung, ditugaskan mencari telur dan ayam ke daerah Cikalong Kulon. Surat perintahnya hilang dicopet orang ketika ia sembahyang di tepi sungai Citarum. Demikian juga surat-surat lain yang ditaruh di dalam dompet. Untung uang untuk membeli telur dan ayam dari rakyat yang disimpan di dalam peci dan dibawa sembahyang tidak turut tercopet. Maksudnya gepakan uang lembaran ratusan yang diambil dari kantong prajurit Sainan yang masih ketinggalan sisanya beberapa puluh lembar lagi. Itu diketahui Belanda ketika badannya digeledah. Oleh sebab itu, ia meminta surat keterangan baru dari Lurah Cadas Belah. Ia turut bertempur dengan laskar karena tidak ada jalan lain. Setiap anggota tentara Republik Indonesia mesti turut bertempur dimanapun ia berada, kalau diserang musuh atau kalau ada pasukan rakyat yang meminta bantuannya. Dengan singkat, segala jawaban sedapat-dapatnya diatur supaya seperti logis sesuai dengan keadaannya. "Mengapa, tuan sudah begitu tua, masih saja mau menjadi anggota tentara ya? Bukankah tuan lebih aman tinggal di rumah?" tanya letnan.
Waluya menjawab tegas, "Tuan sendiri yang masih begitu muda, mengapa masuk tentara? Bukankah lebih aman dan lebih senang tinggal di Nederland menjadi mahasiswa?" Ya, perang, perang. Tenaga kami dibutuhkan, jawabnya. Waluya menjawab, "Ya, kami juga begitu. Perang, tenaga kami dibutuhkan." Sinyo yang masih ingusan itu tidak menjawab debatnya orang yang suka kawak itu, tetapi memerintah Sersan supaya menahan Waluya dengan kode Orgev, yang kemudian hari diketahui bahwa itu berarti tawanan perang. Itulah untungnya berpakaian seragam tentara Republik bila toh tertawan tidak ditembak begitu saja sebagai gerombolan liar. Waluya sendiri merasa tidak sah dan tidak berhak memakai seragam itu, tetapi terpaksa oleh keadaan dan tidak semata-mata bermaksud menyalahgunakannya, sekadar untuk keselamatan diri saja dan tidak untuk selama-lamanya. Lagi pula menurut pikirnya justru ia merampas itu dari penjahat yang menodainya, yang menyalahgunakannya, sedang ia sendiri dalam pakaian seragam itu turut berjuang di bawah pimpinan Mang Ahwod. Dalam hatinya Waluya mengakui kesalahannya, tetapi di dalam terdesak seperti halnya itu, barangkali kesalahan yang dapat dimaafkan. Di tempat pertahanan Inggris Belanda itu tidak ada kamar untuk tawanan. Terpaksa Waluya tidur bersama penjaga, artinya tidur di luar, di atas pel bed dalam penjagaan. Tetapi karena ia tidak menunjukkan sikap hendak melarikan diri atau melawan, penjagaan itu lalu merupakan pro forma saja. Dalam waktu senggang, Waluya sering bercakap-cakap dengan letnan muda itu, namanya Gustav Jorgen, keturunan Swedia. Tetapi sejak kakeknya sudah menjadi warga negara Nederland, kakek dan neneknya berasal dari Sundsvall, sebuah kota di pelabuhan pantai timur Swedia di Teluk Bothnia. Oleh sesuatu sebab kakeknya mendapat pencaharian yang menyenangkan di Delgil, kota pantai di muara sungai Nederland Utara, dekat batas Jerman. Ayahnya, Olaf Jorgen, kawin dengan gadis Swedia yang menjadi juru masak restoran di Groningen, dan sejak kecil tinggal di kota Belanda itu. Perusahaan ayahnya di Delfzijl membuka hotel di bawah pimpinan ibunya dan meneruskan usaha kakek memimpin film dan perusahaan pengangkutan darat dan laut. Seperti kebiasaan orang Swedia, keluarganya tidak banyak. Gustav juga hanya 2 bersaudara. Kakaknya membantu ayah ia sendiri ketika Nederland diserbu Jerman Mei 1940, duduk di Gymnasium Groningen, dan ketika Nederland bebas kembali ia menjadi sarjana muda di Leiden dalam pelajaran ahli ketimuran atau orientalis. Sikap damai, ramah tamah dan bersahabat terhadap Waluya itu rupanya karena memang bawaan darah Swedia itulah, dan perhatiannya terhadap serba Indonesia disebabkan studinya tentang ketimuran malah ia paham berbahasa Jepang, Tionghoa dan Indonesia sedikit-sedikit. Waktu masuk wajib militer ia sedang giat mempelajari bahasa Arab, Hindi dan Benggala. Walhasil nasib Waluya jatuh ke tangan Jorgen itu tidak seburuk nasib kawan-kawannya yang lain. 10 hari ia ditahan. Pada hari ke-11 datang beberapa truk yang dikonvoi amat kuat membawa beberapa puluh tawanan perang menuju ke suatu tempat yang ia tidak tahu. Ia disuruh naik ke atas salah satu truk itu. Setelah ia dalam barak menerima ucapan, "Selamat jalan, Paman. Aku berharap dapat bertemu kembali dalam suasana damai nanti ya," dari Gustav dan teman-temannya. Hatinya amat sedih sebab sebagai seorang kelahiran Cianjur ditawan di dekat kota Cianjur, hanya beberapa kilometer saja jauhnya dari Cikidang, rumah ayahnya, tetapi tidak berkesempatan bertemu dengan siapapun penduduk Cianjur. Tambah pula sedihnya ketika truk meluncur di jalan raya kota Bogor, tempat kelahiran istrinya. Barangkali istrinya ada di rumah orang tuanya, barangkali mengungsi dari Bandung. Bagaimana keadaan dan anak-anaknya, Hayati dan Yusuf Padi? Dari salah seorang letnan, Waluya dapat tahu bahwa mereka kira-kira dan barangkali akan dibawa ke concentrated camp Tanjung di utara Bogor, sebab kabarnya di sana ada pusat camp tawanan perang.
Sesudah mendengar berita itu tanpa dipikir panjang, Waluya segera menulis di dalam buku notes-nya dengan pulpen, atas kebaikan Gustaf, semua benda pribadinya dibolehkan dibawa. Para pejuang Republik ditawan di Kampung Tanjung. Usahakan pembebasan kami, Waluya. Surat itu dibacakan di hadapan para teman satu truk. Cepat-cepat ia membuka jam dari tangannya. Surat dibungkuskannya pada jam tangan, kemudian dibungkus lagi dengan sapu tangan. Waluya menoleh ke tepi jalan. Nampak padanya seorang tukang loak memikul gurandil. Untung-untungan surat yang diberati jam tangan itu dilemparkan ke muka tukang loak yang heran tercengang. Semua yang ada di dalam truk mengharap bahwa tukang loak itu seorang patriot yang 100% pro-Indonesia. Dan apabila ia membaca surat Waluya itu, mudah-mudahan berusaha dan menghubungi tentara kita untuk membebaskan para tawanan. Tentu saja harapan itu seperti melempar di dalam gelap. Lebih banyak harapan akan meleset daripada mengena. Di Tanjung, para tawanan diterima oleh sepasukan ubel-ubel, diasramakan di barak yang agak jauh dari bekas gedung Tuan Kawasa. Ternyata bahwa para tawanan itu segalanya mesti mengerjakan sendiri atau self-service, dari mulai membereskan tikar bantal untuk tidur sampai memasak air dan makanan, dari menyapu lantai sampai membersihkan sumur dan pekarangan. Di camp itu sudah ada 6 orang tawanan, diantaranya Kapten Mae dari Sukabumi yang terkenal dengan nama Pak Mae, karena di antara tawanan baru tidak ada yang pangkatnya dan umurnya lebih tinggi dari Pak Mae. Secara kapten, maka pimpinan tetap di tangan Pak Mae yang baik hati dan cerdik itu. Waluya dapat tugas tata usaha bukan saja karena usianya, tetapi juga karena pengalamannya sebagai pegawai kantor pos. Tentang surat yang dilemparkan dari truk dahulu, semua sudah lupa dan sudah tidak berharap apa-apa. Tetapi alangkah heran bercampur girangnya semua tawanan ketika Koki atau Sersan Gafur pada awal April memberikan secari kertas yang terdapat di dalam persediaan kacang hijau kepada Waluya. Bunyi surat ringkas tetapi tegas. Surat dan jam tangan sampai ke tangan berwajib. Sedang diusahakan, sabar-sabar dahulu. Kami tidak melupakan saudara-saudara. Tanda F72. Para tawanan hampir saja bersorak kegirangan. Untung Pak Mae cepat melarang dan memberi instruksi supaya pura-pura tidak tahu saja agar rancangan F72 tidak gagal. Selanjutnya Edi, kata Waluya kepada anaknya menghabiskan kisah ceritanya. Kamu tahu dan mengalami sendiri tentang pembebasan para tawanan dari Camp Tanjung. Mulyadi menghela napas. Ya, asik juga. Mula-mula ayah terlepas dari lubang jarum, tetapi bebas dari mulut buaya, masuk ke dalam terkaman macan. Rupanya Eyang di Cianjur amat baik perhitungannya. Beliau mengatakan ketika saya berkunjung ke sana bahwa ayah tentu selamat. Buktinya memang benar. Tengah ayah dan anak bercakap-cakap, Letnan Laswi menghampiri sambil tersenyum-senyum. Syukurlah Akang dan kawan dapat kami bebaskan. Tetapi kini belum waktunya kita bergembira ria. Kamu Ed, mari ikut Bibi. Bibi dan kemenakan mengasingkan diri di bawah pohon kelapa dari adik ibunya itu. Mulyadi tahu bahwa Bi Icih membuka restoran di muka bioskop sentral, kini Taruma, dengan nama sendiri Restoran Icih. Dengan 3 orang pelayan cantik-cantik. Untuk di kota Bogor, baru inilah ada restoran yang pelayannya semua wanita cantik. Sebab sebenarnya bukan sembarang restoran. Itu adalah taktik Laswi Bogor, membuat pusat mata-mata yang dari luar nampaknya hanya satu restoran biasa saja. Tentu saja teman dan kawan semua punya kode dan punya cara untuk memberikan atau menerima informasi. Semua tidak diketahui oleh orang luaran. Bi Icih yang cantik itu kebanyakan waktunya dipergunakan di restoran itu. Ia menjadi kepala dan pemiliknya, padahal sebenarnya pengumpul dan pembagi informasi. Semua informasi yang masuk disampaikan kepada tangan ketiga yang hanya diketahui oleh Bi Icih sendiri. Tentu saja kecantikan Bi Icih dan para pembantunya itu hanya sekadar pemikat atau pemancing saja bagi pengunjung. Di tengah-tengah ceritanya itu, tiba-tiba Bi Icih bertanya, "Kenalkah kamu seorang bernama Barnas?"
Mulyadi menatap muka bibinya keheran-heranan, sahutnya berbisik. Saya pernah berkenalan dengan orang bernama demikian di Sukabumi, kira-kira akhir November atau awal Desember. Ia tukang loak. Icih mengangguk. Aku menyampaikan salam dari Barnas yang itu, khusus dan spesial untuk kamu, dengan ucapan semoga sukses. Mulyadi makin tajam menatap muka adik ibunya yang tersinari bulan subuh itu sambil bertanya, "Di mana bibi berkenalan dengan dia?" Sang bibi mendekati kemenakannya sehingga badannya merapat dan mendekatkan mulutnya ke telinga Mulyadi sambil berbisik, "F72. Bukan kepalang," cengangnya Mulyadi. Hampir-hampir ia tidak percaya pada bisikan bibinya, tetapi ia tidak banyak cerita, hanya mengangguk beberapa kali, menandakan mengerti dan tahu memegang rahasia. Kedua pamili itu duduk membelakangkan pohon. Tiba-tiba terdengar suara tikus amat dekat sekali, sehingga jelas terdengar. Icih melompat terkejut sambil berteriak ditahan. Dengan cepat ia mencabut revolvernya sambil matanya beringas mencari tikus. Tetapi dari belakang pohon tiba-tiba terdengar tertawa geli dengan suara tertahan-tahan. Alah, dasar wanita, berani bertempur, berani menembak, berani terjun dari kapal udara, tetapi takut kepada tikus. Hahaha. Ternyata janda alias Winet tahu berolok-olok. Kemudian ia berkata, "Pak Mae minta bicara dengan Ibu Icih." Si gelo sia, sahut Icih kemalu-maluan sambil memasukkan revolver ke dalam holsternya. Kemudian dengan guraunya menggaplok pundak janda sambil tertawa. "Mari, bawa aku ke tempat Pamae." Setengah jam kemudian di hutan itu diadakan apel. Icih berpidato, "Atas nama para pejuang yang ikhlas, saya memuji syukur kehadirat ilahi. Oleh karena saudara-saudara dapat dibebaskan dengan selamat dan malahan dapat membawa senjata dan obat-obatan, itu sungguh di luar dugaan kami. Kini kami dari Laswi hendak mengundurkan diri. Saudara-saudara, tinggal saja di sini. Seorang pun tidak boleh ada yang meninggalkan tempat persembunyian ini sebelum ada komando dari batalion. Ingatlah bahwa lari saudara-saudara dari Tanjung tentu diketahui oleh musuh. Mereka tidak tinggal diam, tentu mencari kemana-mana dan ke jurusan sini juga. Tidak mustahil nanti kalau hari sudah terang akan melayang-layang kapal udara yang mencari. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di sini sampai ada komando dari batalion. Untuk membela diri kalau diserang bahaya, mudah-mudahan cukuplah dengan senjata rampasan dari serdadu India itu. Besok akan dibagi-bagikan oleh Pak Mae kepada kalian. Perbekalan untuk 3 hari kami sudah atur dan sediakan. Di tepi hutan ini ada seorang baba yang pro-republik. Rumahnya besar, pekarangannya luas. Di sana diadakan dapur bagi saudara-saudara. Sebelum ada pelaturan dari batalion, saudara-saudara tetap di bawah pimpinan Pak Mae, kecuali rombongan penyusup dari Bandung di bawah pimpinan Sersan Mayor Mulyadi yang selama di Bogor ini di bawah pengawasan batalion. Sekian." Sesudah mengadakan pembicaraan terakhir antara Icih dan Maengkom, Laswi di bawah komando Letnan Icih meninggalkan para tawanan. Cara bagaimana mereka menghindarkan diri dari patroli Nika itu adalah kebijaksanaan mereka. Keesokan harinya, Pak Mae membagi-bagikan senjata. Ternyata semua perwira dan bintara yang ada dalam rombongan tawanan itu cukup mendapat seorang 1 pistol dengan pelurunya. Seterusnya, bagian terbesar dari rombongan itu mendapat senapan, yang tidak dapat senapan diberi granat atau senjata tajam. Benar dugaan Laswi, baru saja hari agak terang telah terdengar kapal udara melayang-layang di pinggiran kota Bogor. Terbang amat rendah sekali, tentu mencari rombongan tawanan yang lolos. Pun mondar-mandirnya kendaraan bermotor yang menjelajah trayek antara Bogor Tanjung. Dari hutan itu terdengar dan terlihat jelas orang sibuk mencari jejak. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.